sekarang ini kan kita baru kemarin ya, Pak Jokowi itu men-launch, dia mengatakan bahwa ya presiden, wakil presiden, menteri, semua pejabat negara itu boleh kampanye. Bahkan kalau nggak salah boleh mendukung salah satu calon Ya. presiden dan wakil presiden. Nah ini dampaknya seperti apa Bung Jayadi? Kan ini terus terang kan kalau kita melihat Pak Jokowi ini sudah pasti ke Prabowo Gibran kan. Memang kemarin kita sempat diskusi di sini bahwa sebenarnya Pak Jokowi ini perlu secara tegas menyatakan dukung Prabowo Gibran. Karena selama ini kan hanya bukan samar-samar, orang juga sudah tahu. Tetapi kan penegasan itu tidak ada. Nah ini dampaknya ini bagaimana nih? Bisa survei nanti bisa berubah lagi nih. Menurut saya tidak ya. Tidak kan, karena orang sudah tahu sebetulnya. Sudah, kalau istilah orang Jawa itu, maaf kalau saya salah mengucap, ceto welo welo. Benar Ya. Jadi jelas sekali. Bahasa Inggrisnya it is very obvious bahwa Pak Prabowo itu didukung oleh Jokowi. Walaupun Pak Jokowi tidak menyatakan formal secara terbuka formal, tidak kan? Tapi masyarakat udah tahu itu, orang udah tahu. Gitu. Jadi kalau sekarang, lalu yang kedua, Pak Jokowi dikatakan bahwa presiden, wakil presiden, menteri, pejabat-pejabat termasuk kepala daerah kan, boleh melakukan kampanye, kan memang itu sesuai aturan. Asal ada aturannya kan? Tidak menggunakan fasilitas negara. Satu, tidak menggunakan fasilitas negara. Yang kedua, kan ada yang harus cuti ya. Atau dia boleh tidak cuti kalau kampanyenya di hari Sabtu Minggu atau hari libur. Lalu yang ketiga, tidak boleh mengabaikan keberlangsungan layanan publik, pengelolaan negara dan sebagainya. Itu aturan-aturan normatifnya kan, begitu. Jadi sepanjang aturan-aturan itu tidak ada yang dilanggar, sebetulnya ya pernyataan Pak Jokowi itu normatif saja gitu. Dan sebetulnya itu tanpa disebutkan sekarang sudah berlangsung lama, Bang. Iya. Iya kan? Sejak belum kampanye resmi sudah terjadi itu kan. Ya kita tahu lah ada menteri yang balihonya di mana-mana. Ya, baik menteri itu ada yang dari partai politik maupun yang bukan partai politik kan kita tahu. Apa itu kalau bukan kampanye kan? Jadi sudah sejak lama itu. Jadi dan tampaknya masyarakat sudah paham, udah mengerti. Karena kalau ada orang walaupun nggak nyebut pilih saya ya gitu, hanya mengatakan saya Jayadi mengucapkan selamat Idul Fitri gitu dengan baliho yang luar biasa banyak, orang udah tahu mau nyalon ini gitu kan, tanpa menyebut gitu, karena kan secara hukum tidak boleh kan kalau masa kampanyenya belum. Jadi saya jadi kalau hal-hal seperti itu akan berdampak terhadap elektabilitas calon sudah terjadi seharusnya selama 2 bulan terakhir. Fakta bahwa elektabilitas calon tidak bergerak terlalu signifikan selama 2 bulan terakhir itu menunjukkan memang mungkin para pemilih sebetulnya sudah cukup solid punya pilihan. Ada memang diperkirakan sekitar 20-25% kalau ditanya di survei yang mengatakan pilihannya masih bisa berubah. Dia sudah punya pilihan, tapi dia mengatakan pilihannya masih bisa berubah. Nah biasanya yang menyatakan pilihannya masih bisa berubah itu tapi sudah punya pilihan, kecuali ada hal luar biasa terjadi, dia balik ke pilihan awalnya. Biasanya. Satu. Yang kedua, sama kayak tadi. Kalau dikatakan ada sekitar 20-25% orang yang masih istilahnya itu weak voters, pemilih lemah ya. Bukan solid voters. Pemilih kuat itu ternyata kalau kita cek itu tersebar hampir merata di ketiga kandidat. Jadi lagi hukumnya kayak tadi Bang, ada yang berubah dari Anies ke Prabowo misalnya, atau dari Prabowo ke Anies, atau Ganjar ke Prabowo ke Anies. Berarti kan jadi kosong-kosong. Jadi selama 20 hari itu masih pindah-pindah terus ya? Iya, secara teori di atas kertas yang 25%-an ini. Nah, karena 25%-an itu 20-25% itu diasumsikan secara sederhana seperti yang kita bilang tadi, tidak akan terlalu mengubah keadaan, maka perhatian sekarang tertuju pada
orang atau pemilih yang kalau dalam survei selalu mengatakan saya belum punya pilihan, saya belum punya jawaban. Nah itu jumlahnya 5 sampai, katakanlah kalau digedein 5 sampai 10%. Ada bilang 8, ada yang ketemu 8% seperti LSI, ada yang menemukannya 6%, 5,7, ada yang menemukannya 9 dan sebagainya. Nah itu yang menurut saya sekarang menjadi salah satu kunci untuk menentukan apakah Prabowo akan peroleh angka psikologis di atas 51% atau tidak, atau apakah para pemilih Amin dan pemilih Ganjar Mahfud itu bisa lebih terkonsolidasi kembali, lebih solid, sehingga bisa mencegah perpindahan yang 8% ini ke 02 saja, sehingga kemudian terbuka lebar peluang untuk putaran kedua. Ya, jadi kalau dengan tadi kesempatan yang diperbolehkan oleh aturan presiden dan lain-lain boleh kampanye, ini kan nanti kesempatan untuk para menteri terutama ya, atau pejabat-pejabat di daerah. Nah mungkin maksud Bang Zulfan yang paling memang yang paling ditakuti atau yang mengkhawatirkan adalah karena ini semua adalah aparatur negara, baik dia aparatur negara yang bersifat politik maupun yang kalau dia misalnya menteri, kan memang itu jabatan politik ya, atau kepala daerah, gubernur itu memang jabatan politik. Tapi apakah kalau dia bergerak berkampanye, dia hanya melibatkan dirinya? Itu jadi pertanyaan kan? Apakah aturan bahwa dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara, menggunakan aparat-aparat di bawahnya untuk membantu calon yang dia dukung dan sebagainya, itu tidak terjadi. Itu yang ditakutkan. Nah, kalau itu terjadi, maka memang itu bisa menguntungkan salah satu pihak yang dianggap oleh para menteri ini adalah pihak yang didukung oleh presiden, gitu. Itu kan bisa jadi presiden tidak memerintahkan begitu, gubernur tidak memerintahkan begitu. Tapi kalau saya misalnya bawahan abang gubernur saya, abang mendukung kandidat A, kandidat nomor 4 katakanlah ya, kan bisa aja saya berpikir, ya memang Bang Zulfan tidak nyuruh saya sih, tapi kan itu saya kan orang ngerti lah, sebagai orang yang orang Indonesia yang terdidik, saya paham maksudnya itu adalah saya harus mendukung seperti yang dia sampaikan, 04. Seperti yang dia dukung, misalnya 04 tadi, misalnya kan bisa jadi begitu Bang. Apalagi kan masih ada budaya birokrasi yang sangat hierarkis di negara kita ini, budaya kerja yang hierarkis. Ini sekaligus bisa juga kita katakan Pak Jokowi mau ngecek nih, karena dia punya calon, dia bisa juga sekalian mau ngecek. Ini pejabat negara dukung dia enggak? Yang kira-kira tadi kan, nggak usah dikasih tahu pun harus ngerti kan gitu, dukung dia enggak. Itulah yang itu. Sekali lagi dia akan mengecek siapa sih yang berseberangan, ya kan? Baik menteri, kepala daerah, pilkada, ini kan mau pilkada nanti semuanya kan. Nah, jadi sehingga semuanya pun bisa jadi semuanya berebut-rebut untuk ke 02. Betul. Atau sebahagian saja diam, ya. Iya, betul. Nah, ini dampaknya apa bagi artinya kan ini dampaknya kan pejabat negara ya. Iya. Nah, ini kan dampaknya bagi pemerintahan kita gimana Bung Jadi? Ya itulah berarti kan secara tidak langsung kemudian terjadi mobilisasi terhadap aspek-aspek unsur-unsur aparat negara terhadap calon yang dianggap didukung oleh presiden. Itu yang kalau interpretasinya seperti tadi itu. Dan itulah, maka itu kalau saya sih paling tidak presiden menurut saya paling tidak presiden menyatakan ke publik bahwa dijamin aspirasi. Jadi menteri, pejabat apa segala macam kalau sesuai aturan boleh berkampanye. Kalau tapi ikuti aturan yang ada. Yang kedua, Anda bebas gitu. Anda bebas, tidak ada arahan kemanapun. Yang penting aturan-aturan kenegaraan, urusan-urusan layanan publik
urusan-urusan pengelolaan negara tidak boleh terabaikan. Nah, kalau itu dengan tegas dinyatakan oleh presiden, mungkin kan akan lebih enak bagi para pejabat atau yang lain. Tapi kalau tidak tegas, bisa jadi diinterpretasikan seperti yang Bang Zulpan bilang. Jangan-jangan ini presidennya lagi ngecek. Ngecek untuk siapa yang bakal dihukum, siapa yang bakal dikasih reward gitu. Nah, itulah itulah yang seringkali dikhawatirkan. Nah, kan nggak bisa maksa presiden untuk menyatakan secara terbuka itu kan hak presiden juga untuk ngomong secara terbuka atau tidak. Toh presiden adalah politisi, begitu. Sepanjang sesuai aturan presiden juga boleh kan gitu. Nah, maka kemudian lalu bagaimana sih supaya yang interpretasi seperti Bang Zulpan katakan tadi, mungkin kalau mencegahnya 100% mungkin susah, tapi paling tidak itu tidak menjadi masif begitu. Sehingga membuat pemilu tetap berlangsung secara jujur, adil, open, terbuka gitu ya. Adil bagi semua gitu. Ya mau tidak mau kita berharapnya kemudian di pengawasan. Satu, pengawasan dari media. Dua, pengawasan dari publik, civil society. Yang ketiga, pengawasan dari dua kandidat yang lain. Gitu. Nah, makanya saya bilang, selain yang Abang bilang tadi, dua kandidat ini seperti berkoalisi, mungkin untuk persiapan putaran kedua, mungkin juga seperti saya bilang, mungkin untuk scoring supaya mereka sedang berlomba untuk masuk putaran kedua. Tapi juga yang ketiga, mereka ingin membalance, mengimbangi kekuatan politik yang dimiliki oleh 02 dengan mereka terlihat seperti berkoalisi di putaran pertama untuk tujuan yang lebih normatif, yaitu menjaga agar peluang-peluang abuse of power, peluang-peluang penyalahgunaan aparatur negara itu paling tidak terbatas, gitu. Tidak bisa vulgar gitu. Jadi ini koalisi taktis ya? Ya, jadi kalau kita hitung seperti itu kan paling tidak ada 3 gunanya itu. Satu, normatif tadi menjaga pemilu tetap berlangsung secara jujur adil. Yang kedua, memastikan agar putaran kedua tidak terjadi sehingga mereka tetap punya peluang, salah satu. Yang ketiga, kemudian menyiapkan langkah kalau terjadi putaran kedua. Meskipun harus kita katakan, ya belum tentu juga pihak yang kalah di putaran pertama mau bergabung dengan pihak nomor 2 di putaran kedua. Maksud saya pihak nomor 2 itu pihak yang menang runner up. Kan yang nanti yang masuk putaran kedua kan yang nomor 1 sama runner up kan. Kita ini susah nyebut 1-2 itu kadang jadi salah paham jadinya kan. Seolah-olah kalau kita bilang 1-2 pasti 2 yang masuk. Nah, itu maksudnya itu kan. Maksud saya itu pihak yang juara dan runner up. Nah, pihak juara dan runner up itu kan. Nah, belum tentu pihak yang kalah, artinya yang ranking 3 di putaran pertama, belum tentu dia maunya ke runner up kan. Bisa jadi setelah di putaran kedua, ngapain? Capek-capek misalnya kan. Dihitung lagi sama dia. Kayaknya yang paling mungkin menang ini juara di putaran pertama nih. Maka pihak yang kalah di putaran pertama ini yang bukan runner up, kalau gitu kita ke juara aja. Atau pilihan berikutnya, udahlah capek-capek gitu. Kita diem aja. Toh pemilu legislatif udah selesai kan? Kalau sekarang semua kandidat ini harus bergerak mau nggak mau. Mau nggak mau. Kenapa? Selain memenangkan capres-cawapres, partai-partai yang mendukung ketiga kandidat ini kan harus memenangkan partai masing-masing juga. Jadi memang mau nggak mau harus bergerak kalau sekarang. Nggak bisa diem. Tapi kalau di putaran di putaran kedua kan nggak ada lagi pemilu legislatif, hanya pilpres. Sama lah 2019 ya. 2019. Kemarin kan gitu. Langsung kan presiden wakil presiden. Oh iya karena cuma 2 ini kan. Iya betul.